Apakah kau melupakan hobi lamamu bersama dengan kehidupan lamamu? Aku tidak akan membiarkan kau melupakan kehidupan lamamu. Ayo, kita bertanding. Tidak, Vikram. Sebenarnya aku bahkan tidak ingat kapan aku memakai sarung tangan ini. Baiklah, semoga harimu menyenangkan. Kakakku juga adalah bagian dari masa lalumu yang ingin kau lupakan, Aksat Jindal. Apakah kau juga melupakannya? Kau bilang apa, Vikram? Kau tahu betul kalau aku tidak pernah bisa melupakan Antara. Baiklah. Kalau begitu, kalau bukan karena kita, mari kita bertanding. Demi mengenang Antara. EJ, kau sudah tahu kalau Antara dulu selalu senang setiap melihat kita bertinju. Antara tidak suka kalau melihat kita bersaing. Dia senang melihatku menang melawan. Tapi jika kau memaksaku, kenapa tidak? Aku akan mengambil sarung tangan ini. Tapi hari ini, Antara akan melihat aku menang. Ayolah, jika kau ingin kalah, kita mulai pertandingan ini. Hanya waktu yang akan mengatakan apakah aku kalah dalam permainan ini atau kau yang akan kehilangan segalanya. Apakah kau masih mencintai kakakku seperti dulu? Vikram, pertanyaan macam apa itu? Bukan hanya kau. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih penting bagiku selain Antara. Iya. Lalu pernikahan kedua ini? Apa pendapatmu tentang istri keduamu? Bagaimana bisa kau memberikan tempat kakakku kepada orang lain? Apa yang kau bicarakan? Hentikan omong kosong ini. Vikram, kau tidak apa-apa? Vikram, ada apa denganmu? Kau ingin bicara apa? Mau tahu yang sebenarnya? Ini dia. Semua yang sudah kau lakukan adalah kepura-puraan. Kau pura-pura jatuh cinta pada kakak. Kau pura-pura sedih. Kau pura-pura merindukannya. Vikram, hentikan! Hentikan! Vikram, apa yang kau lakukan? Hentikan! Hentikan, Wah, pura-pura. Sudah hanya kepura-puraan. Ayah, Pak Rawat. Semua hanya gertakan. Berhenti. Cukup. Semua Sudahlah, buat. Vikram. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua seperti anak kecil. Aku sudah menunggu ini. Hari ini aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Dia telah membunuh kakakku. Aku pasti akan menghukum dia. Cukup! Berhenti! Hinggir! Biarkan Paman EJ pergi. Hei! Minggir kau! Dia sudah membunuh kakakku. Aku akan membunuhnya sekarang. Ayah EJ! Bangun! Aksat Jindal, aku masih sangat marah padamu. Kau membunuh kakakku. Ayo bangun! Bangun! Kau bilang aku membunuh Antara? Aku membunuh Antara? Tolong berhenti, Tuan Jinda.
Tuan Jinda, biarkan Tuan Rawat pergi. Permainanmu dan kepura-puraanmu sudah berakhir, Aksat Jinda. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah aku temukan, aku menangkapmu karena membunuh istri pertama yang bernama Antara Jinda. Gudan sudah kubilang, aku akan menyeretnya di depan semua orang dan membawanya ke kantor polisi dengan Borgo. Kau tidak bisa menangkap Paman Eje seenaknya seperti itu. Hanya orang gila saja yang akan menuduh Eje melakukan kejahatan itu. Eje sangat mencintai Ibu Antara, dan kenapa dia harus membunuhnya? Benar, ini pasti salah paham. Kau tidak punya bukti. Lalu kenapa kau bisa menangkapnya? Hah? Singkirkan borgol ini. Singkirkan ini. Kau ingin bukti? Aku akan tunjukkan padamu. Aku sudah menunggu bukti ini selama bertahun-tahun. Aku seharusnya menangkapnya sudah sejak lama. Ini adalah buktinya. Aku sudah mencari ini selama bertahun-tahun. Sebenarnya aku ingin memberitahumu tentang ini sejak lama, Vikram. Tapi aku tidak berani. Penting bagimu untuk mengetahui bahwa orang yang bernama Aksat Jinda yang bertanggung jawab atas kematianku. Tapi pernyataan yang direkam oleh Antara itu berbeda.
Biarkan mereka melakukan tugas mereka dulu. Tidak, tidak. Nenek, Aksa. Nenek, jangan. Dan memberitahuku ketika aku bertemu dengannya di dapur, dan harusnya aku memberitahu Aksat sebelumnya. Apakah memikirkan Vikram? Sepertinya kau menggumamkan sesuatu tentang dia. Kau menyembunyikan sesuatu dari kami. Baiklah, jangan beritahu aku. Durga. Durga, sebenarnya aku sudah lama ingin menceritakan ini kepada seseorang di rumah ini. Tapi kau tahu kan, Paman Eje mempercayai Tuan Rawat secara membabi buta dan dia menganggapnya sangat dekat. Bahkan jika aku memberitahunya, dia tetap tidak akan mempercayaiku. Kenapa tidak bisa langsung saja ke intinya? Ceritakan apa yang terjadi. Durga, Tuan Rawat tinggal di rumah ini dengan motif tersembunyi. Misinya adalah mengirim Paman Eje untuk masuk ke dalam penjara. Penjara? Tapi kenapa? Dengan tuduhan pembunuhan Antara. Durga, Tuan Rawat mengira bahwa Paman Eje yang telah membunuh Antara. Dan dia telah mencoba untuk menemukan bukti untuk bisa mendukung dugaannya. Dan itulah kenapa dia tinggal bersama kita. Durga, aku rasa dia sudah menemukan beberapa bukti. Kebahagiaan di wajahnya menunjukkan bahwa dia menemukan bukti nyata untuk memenjarakan Paman Eje. Eje? Ibu Antara? Tidak. Itu tidak mungkin, Gudan. Itu dia yang aku katakan padanya. Aku bilang padanya itu tidak mungkin, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Dia sangat ingin memenjarakan Paman Eje bagaimanapun caranya. Gudan, seharusnya kau beritahu Eje tentang ini. Kau itu tidak mengenal Vikram. Jika memang Vikram curiga bahwa Eje itu memang bersalah, maka dia bisa melakukan apa saja demi kakaknya itu, dan dia akan memastikan Eje dihukum. Sebelum terlambat, Gudan, kita harus memberitahu Eje segalanya. Aku harus bicara dengan Gudan tentang masalah ini. Cutki sayang. Tolong bukakan pintunya, nak. Pap, dia sudah menunggumu, sayang. Ibu, aku tidak akan berubah pikiran. Aku tidak ingin bicara dengannya. Aku juga tidak mau melihatnya. Pap, dia tidak mau mendengarkan. Dia sudah dihasut oleh Gudan lagi. Kau harus mengingatkannya tentang cintamu. Revati, tidak apa-apa. Kau tidak ingin bicara denganku. Kau juga tidak ingin melihat wajahku. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa memaksamu dengan cara apapun. Tapi hidupku tidak ada artinya tanpamu. Aku akan membunuh diriku sendiri. Aku akan menembak diriku. Parv! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa kau sudah Lepaskan. gila? Jatuhkan Lepaskan. kamu, Parv. Kenapa kau Tinggalkan bunuh aku diri? sendiri. Cutki, dia akan menembak Aku ingin dirinya. mati. Ibu mohon. Aku akan mengakhiri hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Hentikan dia. Kau ingin bunuh diri karena kau sangat mencintaiku.
Baiklah. Kalau begitu biar aku yang menembakmu. Revati, kau... Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Apa kau baru saja mencoba untuk menembakku? Ibu lihat kan? Cintanya sama kosongnya dengan pistol ini. Dan ibu ingin aku menikah dengan pria ini? Aku sudah melihat sifat aslinya pada hari dia meninggalkan aku dalam nyala api. Itulah yang ingin dikatakan Gudan padaku. Aku benar-benar bodoh. Tidak ada apapun lagi di antara kita. Dan mulai sekarang, jangan coba-coba untuk menghubungiku. Minggir, Bu. Tapi... Gudan, Aksat, Jindal, kalian harus membayar semua perbuatan kalian. Kalian harus bayar semua ini. Semuanya baik-baik saja sampai kemarin. Tapi semuanya akhirnya hancur karenamu, Tuan Rawat. Aku terkejut. Ya ampun. Apa yang terjadi? Kenapa kau mengoceh? Aku melihat apa yang terjadi. Kau sendiri yang telah menyentuhku dengan jarimu. Kau terkejut karena aku menyentuhmu? Iya. Kau terkejut? Tidak kan? Berhenti bicara omong kosong dan tidurlah. Kenapa aku tidur di tempat tidur? Apa tadinya ada sofa di sini? Di mana sofa itu? Huh? Tunggu sebentar. Kenapa kau bertanya padaku? Aku tidak membuat sofamu menghilang. Tapi di mana aku akan tidur sekarang? Ya mana aku tahu. Kenapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Dengar, Gudan. Ini kamarku. Tempat tidur ini juga milikku dan aku akan tidur di tempat tidurku. Baiklah, tidurlah di tempat tidur. Aku tidak akan menghentikanmu. Dan aku tidak memintamu untuk tidur di sofa. Yang aku minta hanyalah menjauh dariku. Bahkan selai rambut pun tidak boleh mendekatiku. Jadi tolong kau ingat itu baik-baik. Tunggu. Tunggu dulu sebentar. Nah, sekarang kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dari sisimu. Jangan ke tempat tidurku ya. Ini adalah batasnya. Masih ada lagi. Apalagi sekarang? Kau bahkan tidak akan bisa melihatku sekarang. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Ini bagus. Sempurna. Sekarang, kau akan tidur di situ dan aku di sisi sini. Aku sama sekali tidak tertarik untuk menyentuhmu. Dan jika kau ingin membuat sekat pada tempat tidur, maka lakukan dengan cara yang benar. Jika kau merasa sesak, meringkuklah dan tidur. Aku sama sekali tidak peduli. Aku bisa meringkuk dan tidur, aku tidak mengacak sepertimu. Tubuhku bukannya 6 kaki 3 inci seperti dirimu. Tidur, mengacak, dan tidur. Aku akan mengeluarkanmu dari penjara bagaimanapun caranya. Tolong Revati, angkat teleponnya. Revati tidak bisa memegang lilin untukku. Dan dia jual mahal. Kenapa dia datang ke sini? Apa dia mendengar apa yang aku katakan?
EJ, kau di sini dan siapa yang telah menangkapmu? Aku yang lakukan. Hidup India apa? Hidup India. Ini adalah Aksat Jindal. Dia ditangkap karena membunuh istri pertamanya, yaitu Antara Jindal. Masukkan dia ke penjara. Dia membunuh Nyonya Jindal? Kau akan melakukan pekerjaanmu atau aku perlu mengajarimu? Bisa kita pergi, petugas? Baiklah. Petugas, aku tahu Aksat Jindal adalah tokoh terkenal di sini. Dia adalah orang yang terhormat. Aku tahu bahwa dia adalah kerabatmu juga. Tapi saat ini dia adalah seorang penjahat. Dia seharusnya tidak diberi perlakuan khusus. Iya, Pak. Tuan Rawat, kau tidak bisa melakukan hal ini. Biarkan kami melakukan tugas kami. Tuan Rawat, dengarkan aku dulu. Tuan, tolong dengarkan aku dulu. Wah. Bahkan dia bisa terlibat dalam masalah. Tidak pernah dalam mimpi terliarku membayangkan bahwa aku akan senang menyaksikan ini. Ini akan menyenangkan. EJ, bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Kau tidak perlu khawatir. Jika kau membutuhkan sesuatu, aku akan membantumu untuk... Hari itu dimulai dengan sangat baik. Kami semua bahagia. Nenek. Ibu, Kenapa? Wajahmu murung seperti itu. Apa yang terjadi? tidak. Katakan saja. Tidak, Ibu. Aku sibuk melakukan pekerjaan tadi malam. Aku tidak tidur nyenyak. Oh, begitu. Aku mengerti. Jadi itu alasannya. Nenek, aku ingin bertanya tentang... Aku ingin menanyakan sesuatu, tapi apa ya? Aku jadi ingat. Aku lupa memberitahumu tentang sofa yang ada di dalam kamarmu. Akulah yang sudah mengeluarkannya dari sana. Sofa itu sudah usang. Aku sudah memesan sofa yang baru. Beberapa hari lagi sofanya akan datang. Tapi Bu, kau... Apa? Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada, Ibu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau melakukan hal yang benar. Itu benar. Alasan aku menyingkirkan sofa itu karena aku ingin mendekatkan kalian. Aku ingin kalian berdua di tempat tidur yang sama. Oh ya, Gudan. Gelang ini adalah pusaka keluarga kami. Tapi Ibu, gelang ini... Iya, gelang ini.
Ini bukan perhiasan biasa. Inisial suamimu terukir di dalam gelang itu. Perhatikan baik-baik. Ada tulisan EJ. Dengar Gudan, kau memenuhi tanggung jawab sebagai ibu mertua di rumah ini. Kau juga sudah bertanggung jawab sebagai seorang istri. Karena itulah kau layak mendapatkan gelang pusaka ini. Aku sudah lama menantikan saat-saat seperti ini. Sekarang aku akan memberikan gelang ini padamu. Ulurkan tanganmu, aku akan memakaikannya. Ibu aku sudah terlambat kerja. Sampai nanti. Baiklah. Kenapa, Gudan? Apa kau tidak menyukainya? Tidak, Nenek. Aku menyukainya. Ini adalah gelang yang indah. Aku hanya berpikir, aku akan mengambil semua tanggung jawab dan memenuhi semua tugasku. Sebagai ibu mertua, aku akan melindungi keluarga ini. Masuk kau. Katakan padaku yang sebenarnya. Katakan, apa yang kau sembunyikan dariku? Aku akan mencari tahu kebenarannya darimu hari ini. Bahkan EJ tidak ada di sini untuk menghentikanku karena dia sudah ditangkap oleh Vikram. Dia telah menangkap EJ, orang yang terus kau ajak bicara secara diam-diam. Kau tahu tentang ini, bukan? Kau terlibat dalam semua ini. Bicaralah. EJ menghabiskan seluruh hidupnya bersembunyi di balik topeng. Pikirkan, EJ menikah dengan Ibu Antara. Dan sekarang, setelah sekian lama, kita mengetahui fakta bahwa EJ yang membunuhnya. Ini sangat mengerikan, bukan? Iya. Dan EJ diam saja. Hanya orang yang bersalah yang diam saja, kan? Benar. Kalau EJ tidak melakukannya, maka dia pasti akan membantah tuduhan itu. Tapi dia diam, tidak mengucapkan apapun. Seolah-olah mulutnya telah tertutup. Bagaimana kalau Fardan dan Kishore tidak bisa mengeluarkannya dari penjara? Gudan, kenapa kau diam saja? Jawab aku. Kau tahu tentang ini, bukan? Kau sudah tahu kalau Vikram percaya EJ yang membunuh Ibu Antara, iya kan? Gudan, jawab aku. Bicaralah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku juga. Semua bukti mengarah padanya. Saru, lupakan penjara. Aku pikir setelah semua ini, EJ pasti akan dihukum mati. Nenek! 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 Bangun! Nenek! Bangun! Nenek! Apa yang terjadi? Durga, cepat hubungi dokter. Aku akan menelponnya. Nenek! Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tolong berikan obat-obatan yang sudah aku resepkan. Kalian harus merawatnya secara khusus, ya. Melihat keadaannya, sepertinya beliau sedang mengkhawatirkan sesuatu. Karena stres itu tidak baik untuk kesehatannya di usia seperti ini. Maksudku, kalau kecemasannya tidak teratasi, dia mungkin bisa menderita serangan jantung. Tolong rawat dia, ya. Permisi. Gudan. Gudan. Nenek. Gudan. Iya, Nenek, aku di sini. Ini tidak mungkin terjadi. Anakku tidak mungkin menyakiti Antara, apalagi untuk membunuhnya. Vikram adalah pembohong. Iya, Nenek. Putraku tidak bersalah. Iya, Nenek. Aku tahu dia tidak bersalah. Nenek tenang saja.
Tolong jangan khawatir. Secepatnya aku akan membebaskan Paman Eje. Nenek jangan berpikir lagi tentang itu ya. Tidak, bagaimana dia akan dibebaskan? Semua bukti mengarah padanya, Gudan. Tolong bantu aku. Jangan biarkan bahaya datang padanya. Tidak ada yang akan terjadi padanya, Nenek. Kamu memiliki solusi untuk setiap masalah. Lakukan apapun yang kau bisa untuk membawa anakku kembali. Berjanjilah, Gudan. Kau akan membawa pulang Aksan. Iya, Nenek. Aku akan membawanya kembali. Jangan khawatir ya. Aksan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku tidur dengan nyenyak. Aku sudah memenuhi tanggung jawabku terhadap kakakku. Hari ini, aku sudah memenuhi janji yang aku buat untukmu. Ini adalah hadiah untukmu. Warna ini cocok untukmu. Aku membawakan makanan untukmu. Bagaimana kabar Ibu? Apa semua orang di rumah baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Nenek juga baik-baik saja. Tapi semua orang telah mengkhawatirkanmu. Gudan, harusnya kau tidak datang ke sini. Kau tidak pantas di sini. Bahkan kau juga tidak pantas ada di sini. Kau tidak menyukai bau debu di kamarmu. Jadi, saat kau tinggal di tempat seperti ini, setidaknya aku bisa datang ke sini untuk menemuimu, kan? Ya, aku sangat marah padamu. Saat aku memindahkan apapun di kamar itu, kau sering memarahiku, dan Rawat menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara. Tapi kau masih belum mengatakan apapun padanya. Kau masih diam saja. Dia menipumu tepat di depanmu saat di rumahmu sendiri. Tunggu dan lihat saja apa yang akan kulakukan padanya. Tidak, Gudan. Fikram masih adiknya Antara. Dia adalah bagian dari keluarga Jindal. Tidak akan ada yang memintanya untuk meninggalkan rumah. Dan juga tidak akan ada yang mempermalukannya dengan cara apapun, Gudan. Kenapa kau masih saja membelanya? Kau di sini untuk berdebat tentang ini? Aku di sini untuk beberapa urusan penting. Gudan, sudah, sekarang pergilah. Aku tidak lapar. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Kau selalu datang untuk menyelamatkanku, kan? Tapi kau tidak bisa kali ini. Makanya aku datang ke sini. Sebenarnya aku membuat kichji ini untuk semua orang di rumah. Aku tidak bisa menyajikannya pada siapapun. Aku khawatir kalau ini rasanya kurang enak. Tapi kemudian aku pikir siapa yang bisa memberitahuku lebih baik dari. Jadi kau jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertanya bagaimana rasa kichjimu? Siapa yang lebih baik darimu yang bisa memberitahuku?
siapa lagi yang bisa aku tanyakan? Jadi aku menemuimu. Jadi tolonglah, cicipi dan beritahu aku. Tidak, Gudan. Aku mohon, cobalah. Aku mohon. Sekarang ambil potongan ini dan beritahu apa aku sudah menambahi cukup garam. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Haruskah aku beritahu bubuk kunyit dan cabenya? Cobalah. Hei, kau tidak boleh menangis. Aku tahu aku tidak bisa keluar dari sini. Berbahagialah karena kau akan memiliki seluruh tempat tidur untuk dirimu sendiri hari ini, Gudan. Apa kau melihat gelang ini? Nenek memberikan gelang ini padaku. Karena aku istri Aksat Jindal dan ibu mertua dari 3 menantu. Di atasnya terukir nama Tuan Jindal. Ini adalah pusaka yang merupakan simbol kehormatan yang dianugerahkan kepadaku karena menjalankan tugas sebagai istri dan juga ibu mertua. Dan untuk memenuhi tugasku, aku ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang kau lakukan dengan kaset itu? Saat aku mendengar rekaman itu, isinya tidak seperti itu. Tapi sekarang, ada bukti yang memberatkan Tuan Jindal melalui suara Antara. Aku tidak tahu bahwa seseorang akan menjadi tuli setelah terkejut. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan perbaiki rekaman ini. Karena aku sangat yakin kalau Antara meninggalkan pesan untukku di dalam kaset ini. Bukti ini telah membuat Tuan Jindal masuk ke dalam penjara. Kau dengarkan apa yang dikatakan Antara? Aksat Jindal bertanggung jawab atas kematian. Sekarang bersiaplah untuk membawakan makanan untuknya seumur hidup. Aku akan memberimu beberapa nasihat gratis, Gudan. Kau masih sangat muda. Kau memiliki umur panjang di depan. Temukan pria yang baik dan nikahi dia. Karena Tuan Jindal tidak akan pernah kembali ke rumah lagi. Tuan Rawat, kau tidak sepenuhnya tahu apa yang bisa kulakukan. Aku akan membawa Tuan Jindal pulang ke rumah. Aku akan lakukan apapun. Akan kubawa dia kembali.